Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, sesungguhnya bulan Ramadan yang mulia ini akan terasa begitu singkat. Hari-harinya akan terasa begitu cepat, meninggalkan kita penuh penyesalan jika kita tidak tersadar untuk mengisinya dengan berbagai kebaikan. Isyarat begitu dalam tentang hari-hari Ramadan kita dapatkan setelah ayat perintah kewajiban berpuasa, yaitu di mana Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzi min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas kamu orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Baqarah ayat 183. Hanya beberapa hari tertentu saja, karena ia tidak akan lebih dari 29 atau 30 hari. Karenanya, tanpa mengetahui seluk-beluk dan keutamaan ragam amal dalam Ramadan, bisa jadi Ramadan yang singkat ini benar-benar berlalu begitu saja, nyaris tanpa amal dan kenangan yang berarti. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Pemirsa yang dirahmati Allah, setidaknya ada 3 kunci sukses Ramadan yang jika kita menjalankannya dengan baik, insya Allah akan menjadikan Ramadan kita lebih berharga, lebih terasa, dan lebih berkah, insya Allah. Dengan 3 hal tersebut, kita bisa meniti hari-hari Ramadan dengan dipenuhi amal yang baik dan disyariatkan. Adapun 3 hal tersebut adalah: 1. Mengerti hikmah dan manfaat puasa bagi kita. Jika seseorang memahami maksud, hikmah dan manfaat dari apa yang dilakukan, maka tentulah ia akan menjalankannya dengan ringan dan senang hati. Maka begitu pula orang yang berpuasa, ketika ia benar-benar mampu menghayati hikmah puasa, maka ibadah yang terlihat berat ini akan dijalani dengan penuh kekhusyukan dan hati yang ringan. Di antara hikmah puasa antara lain adalah menjadi madrasah ketakwaan dalam diri kita. Mana isyarat Al-Quran ketika berbicara kewajiban puasa, yaitu la'allakum tattaqun, sebagaimana kalian bertakwa. Hikmah puasa yang lain adalah menggugurkan dosa-dosa kita yang terdahulu, sebagaimana disebutkan dalam banyak riwayat seputar keutamaan ibadah puasa Ramadan. Hikmah puasa berikutnya tentu saja menjadikan kemuliaan tersendiri bagi yang menjalinnya saat hari kiamat nanti. Jangankan amal ibadahnya, bahkan bau mulut orang yang berpuasa pun menjadi tanda kemuliaannya tersendiri di akhirat nanti. Subhanallah, Rasulullah pun bersabda, sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Dengan memahami hikmah puasa yang begitu besar dan mulia bagi diri kita, maka insya Allah membuat kita lebih semangat puasanya. 2. Mengetahui fikih dan aturan-aturan ibadah puasa. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah pernah bersabda, seorang fakih ahli ilmu agama lebih ditakuti oleh setan daripada 1000 ahli ibadah tanpa ilmu. Hadis di atas menegaskan kepada kita tentang urgensinya beribadah dengan ilmu. Bahkan salah satu syarat diterimanya ibadah adalah ittiba atau sesuai aturan. Dalam kaitannya dengan puasa, sungguh ibadah ini mempunyai kekhususan dalam aturan fikihnya yang berbeda dengan lainnya. Para ulama pun menjadikan bab puasa sebagai pembahasan khusus dalam kitab fikihnya. Kita perlu mengkaji ulang, bertanya, dan mempelajari apa yang belum sepenuhnya kita yakni atau kita ketahui, agar kita mampu menjalani ibadah ini dengan baik tanpa keraguan sedikit pun. Hal yang penting kita ketahui utamanya tentang apa yang dibolehkan, apa yang membatalkan, siapa yang boleh berbuka, dan apa konsekuensinya. Mari kita sempatkan dalam hari-hari ini untuk kembali mengkaji fikih seputar puasa. Tidak ada kata terlambat untuk sebuah ilmu yang mulia. 3. Menjaga puasa kita agar tetap utuh pahalanya. Yang dimaksud menjaga puasa kita adalah upaya untuk menjadikan pahala puasa kita utuh. 2 cara yang harus kita lakukan dalam kaitannya dengan hal ini, yaitu menjalani sunnah-sunnah puasa, serta menjauhi hal-hal yang bisa mengurangi pahala dan hikmah puasa. Adapun sunnah-sunnah puasa antara lain adalah mengakhiri sahur dan menyegerakan berbuka. Sunnah yang sederhana ini adalah bagian dari kemudahan dan keindahan syariat Islam. Kita diminta mengakhiri sahur sebagaimana persiapan untuk menjalani puasa.
begitu pula kita diminta menyegerakan berbuka sebagai kebutuhan fitrah manusia yang harus diperhatikan. Sunnah puasa lainnya adalah dengan berdoa sebelum dan saat berbuka, serta berbuka dengan seteguk air. Semoga sunnah yang sederhana ini bisa kita lakukan untuk mengoptimalkan pahala puasa kita. Pemirsa yang dirahmati Allah, menjaga puasa juga dengan menjauhi segala sikap dan tindakan yang akan mengurangi keberkahan puasa kita. Serta kita harus menjauhi hal-hal yang tidak harus dilakukan, seperti marah tiada guna, emosional, berdusta dalam perkataan, ghibah, maupun kemaksiatan secara umum. Hal-hal semacam ini dilakukan selain dilarang secara umum, bagi seorang muslim juga akan memengaruhi kualitas puasanya di hadapan Allah. Jauh-jauh hari Rasulullah telah mengingatkan kepada kita betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala apa dari puasanya kecuali hanya lapar, dan betapa banyak orang yang sholat malam tarawih tapi tidak mendapatkan apa-apa selain bergadang saja. Mari kita mengambil pelajaran dari hadis di atas untuk kemudian meniti hari-hari Ramadan kita dengan penuh kehati-hatian dan perhitungan. Siapapun kita tidak akan pernah rela jika kita hanya mendapatkan lapar hawa saja di bulan yang mulia ini. Saya akhiri. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Saya masih pelajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.